Buka, 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 buka. Louis, ajudan terpercaya Zuo. Itu giok biji kacang berkualitas buruk. Bos lu kalah lagi di putaran ini. Ya, dia sudah kalah 5 putaran. Maman, sial sekali. Sial sekali. Orang di kerumunan itu adalah Lue, orang kepercayaan Su Hong. Hanya melalui dia, kita bisa menemukan Su Hong. Dari penampilannya, dia pasti sudah kalah banyak dalam judi batu. Jangan khawatirkan itu dulu. Bisnis itu penting. Ayo pergi. Ini sangat mendesak. Kami harap Anda bisa membantu memperkenalkan kami. Apa kau tuli? Sudah kubilang aku tidak punya waktu, sekarang ingat. Nona Chu, lihat, dia sudah kehilangan kesabaran karena kalah. Tidak peduli seberapa banyak kau memohon padanya, itu tidak berguna. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah itu mudah? Pergi tunggu di luar. Belajar dengan baik. Perhatikan Film was baik-baik. translated and narrated by M Media. Bukankah sudah kubilang Ian? Kenapa kau masih menggangguku? Dan kau siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah sesi judi batu ini. Aku bisa membantumu menang. Kau hanya anak kecil yang rambutnya belum tumbuh semua. Dan kau berani bilang bisa membantuku menang judi batu. Dari mana kau datang cepat kembali ke sana? Pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan panggil bantuan. Aku sudah membuat pilihanku. Mulai memotong batu. Tunggu. Kau ingin memilih batu ini. Kau pasti akan kalah. Kenapa kau belum pergi juga? Batu mentah yang dipilih lawanmu adalah giok tip air. Senilai 500.000. Dan yang ini di tanganmu adalah giok hijau bunga. Paling banyak pun hanya sekitar 100.000 lebih sedikit. Jika kau tidak ingin kalah, maka pilih yang lain. Kau, seorang pemula belaka. Apa kau bahkan mengerti penilaian giok? Hanya dengan sekali lihat, kau bisa tahu apa yang ada di dalam batu mentah kami. Jenis giok apa itu? Sungguh sombong. Jika kau tidak percaya padaku, maka mari kita bertaruh. Kita bertaruh hasil potongan 2 batu mentah ini. Seperti yang saya jelaskan. Li Chang'an, jangan bertaruh sembarangan dengan orang lain. Sudah saya katakan, pergi ke belakang, serahkan padaku. Jadi, berani bertaruh. Taruhan ini. Pengalaman penilaian Gyoko yang lebih dari 10 tahun. Pemula pasti kalah dari pengalamanmu. Namun, jika kau kalah, maka berlututlah di sini dan minta maaf padaku. Kalau kamu kalah, aku tidak akan menyuruhmu berlutut dan meminta maaf. Kamu hanya perlu membawaku menemui Su Hong. Sombong. Aku tidak mungkin kalah. Potong batunya. Hijau muncul. Yang dipotong oleh Master Lu adalah giok hijau bunga. Senilai 100.000. Mungkinkah anak ini benar-benar tepat sasaran? Bos Lu, saya sudah menebak satu dengan benar. Itu hanya keberuntungan bagimu. Masih ada satu lagi yang belum dipotong. Aku tidak percaya itu benar-benar bisa menghasilkan giok tepa air yang kau sebutkan itu. Hijau muncul. Yang dipotong oleh Master Lua adalah giok tepa air. Senilai 500.000. Li Chang'an, 2 batu mentah ini benar-benar persis seperti yang kamu katakan. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Bahkan harganya persis sama. Kamu kalah. Tuan Lu, keberuntunganmu tidak begitu bagus hari ini. Kenapa kau terus membuat kesalahan? Cepat bayar. Terburu-buru. Ada apa terburu-buru? Apa kau pikir tidak akan mendapatkan uangmu? Baiklah. Bawa aku menemui Su Hong. Tidak. Kamu mau ingkar janji? Bukan begitu. Perkataan seorang pria sejati, sekali terucap, tak dapat ditarik. Bahkan oleh tim 4 kuda. Tapi Presiden Zhu sedang keluar. Bahkan jika aku membawamu, kau tidak akan bisa menemuinya kan? Kenapa tidak bilang dari tadi? Ya, kau tidak bertanyakan. Kapan dia kembali? Mungkin jam 3. Masih ada setengah jam. Adik kecil. Bagaimana kalau begini? Bantu aku sekarang. Bantu aku menang 1 putaran. Soal yang barusan terjadi. Aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Sekarang kamu masih ingin aku membantumu. Atas dasar apa? Ayolah, adik kecil. Apa yang terjadi barusan memang salahku. Aku minta maaf padamu. Aku sudah kalah 6 putaran berturut-turut hari ini. Ada gumpalan kemarahan di hatiku. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Kumohon. Aku memohon padamu. Bagaimana kalau begini? Selama kau bisa memenangkan putaran ini, semua uangnya milikmu. Tidak hanya itu, apapun yang kau minta aku lakukan, aku akan melakukannya. Sungguh. Sungguh. Anak muda, tolong pertimbangkan ya. Li Chang'an, masalah serius mendesak. Aku tahu. Anak muda, gumpalan kemarahan di hatiku ini. Hanya kau yang bisa membantuku melampiaskannya.
Aku memohon padamu. Kamu mengatakannya. Kalau aku menang, semua uangnya milikku. Sudah kubilang, aku bersumpah. Selama kau bisa menang, semua uang ini milikmu. Apa Tuan Lu gila? Karena semua kekalahan ini, dia membiarkan pemula menilai Giok untuknya. Apa dia terlihat tahu cara menilai Giok? Bukan urusanmu. Baiklah, kalau begitu, The film pasang was taruhanmu. translated and narrated Hanya by segini. M Media. Bagaimana kita akan bermain? Aku akan bertaruh semua. Tuan Lu bertaruh semua. Dia sangat percaya pada anak itu. Sepertinya Tuan Lu tidak hanya memiliki penilaian yang buruk dalam penilaian Giok, tapi dia bahkan tidak bisa menilai orang. Dia benar-benar percaya pada seorang pemula. Itu bukan urusanmu. Aku sudah mempertaruhkan semuanya. Apa kau berani menandingi? Menandingi tentu saja aku akan menandingi. Karena Tuan Lu bersedia memberiku semua uangnya. Kenapa aku harus menolak? Anak muda, aku mempertaruhkan semua uang yang kumiliki, agar kau bisa bermain untuk taruhan besar. Selama kau bisa menang, semua uang itu milikmu. Kamu begitu percaya padaku. Bagaimana kalau aku kalah? Bermainlah tanpa khawatir. Jika kau kalah, itu tanggung jawabku. Ada kesepakatan sebagus itu. Aku yakin anak muda ini tidak akan kalah. Ayo, mari kita pilih satu potong. Tidak perlu. Yang ini saja. Anak muda, apa kau yakin ingin memilih yang ini? Apa itu tidak boleh? Baiklah. Tepat sekali. Baiklah, Tuan Lu, jangan coba-coba menutupi anak itu lagi. Bukankah itu hanya sepotong dari area rongsokan? Batu pecah yang diambil. Barangkali ada yang bagus keluar darinya. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Cepatlah, aku buru-buru. Sompom, jangan panik saat kau kalah nanti. Pulanglah menangis kepada ibumu. Potong batunya. Yang dipotong Master Luo adalah Giok S anggrek jenis A. Kualitasnya sangat bagus. Nilai pasarnya setidaknya beberapa juta. Es bunga biru jenis es. Di antara semua giok, ini adalah sangat langka. Hanya jika kita memotong giok hijau kekaisaran, baru kita punya kesempatan untuk menang. Sepertinya hari ini, keberuntunganku cukup bagus. Giok jenis es berhasil dipotong. Nah, apa kau masih ingin memotong potongan rongsokanmu? Siapa peduli? Yang ini saja. Jika gagal, itu tanggung jawabku. Bagaimana bisa? Aku masih perlu mencari uang. Potong batunya. Dia benar-benar berani memotong batu itu. Dia tidak tahu diri. Giok jenis es milikku. Hanya giok hijau imperial jenis kaca yang benar-benar bisa melampauinya. Sedangkan untuk giok hijau imperial, itu sangat langka di seluruh industri giok. Kau ingin mengambil dari tumpukan rongsokan ini batu pecah yang kau pilih itu dan memotong giok hijau imperial. Hayalan. Hai, Pak Tua, aku memberitahumu. Buka saja matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Sombong. Baik, aku akan mengawasi dengan cermat. Bagaimana kau akan mengakui kekalahan dengan jujur? Chang'an, dia benar. Apa kamu yakin? Kamu bisa memotong giok hijau kekaisaran. Hijau-hijau. Giok hijau imperial jenis kaca. Apel. Ini benar-benar giok hijau kekaisaran. Li Chang'an, kamu sudah memotong 2 kali. Itu luar biasa. Sudah kubilang anak muda itu pasti akan menang. Ambil uangnya. Baiklah, seumur hidupku, aku bermain dengan Elang. Tapi hari ini aku dipatuk mata oleh Elang. Aku mengakui kekalahan. Anak muda. Semua ini. Uang ini milikmu. Dana ini, tolong pegang dulu untukku. Suheng seharusnya sudah kembali. Bawa aku menemuinya. Aku hampir melupakan urusan utama. Silakan lewat sini, tuan-tuan. Aku akan mengantar kalian ke sana. Ini adalah kediaman Presiden Su. Akan ku beritahu mereka soal kalian The film sekarang. was translated and narrated by M Media. Ada apa denganmu? Tata letak rumah ini tampaknya memiliki feng shui yang sangat baik. Tapi secara internal, itu menunjukkan aura jahat. Tak kusangka, kamu bukan cuma ahli judi batu, tetapi juga mengerti feng shui. Suheng, Presiden Asosiasi Giok. Chang'an, ini
Ini adalah Presiden Su Hong dari Presiden Asosiasi Giok. Su Hong. Dia sebenarnya seorang wanita. Presiden Su. Ini Lee Chang'an. Dia adalah suamiku. Aku awalnya berencana mencarimu. Aku tidak menyangka kalian akan datang sendiri ke pintuku. Itu bagus juga. Kalau begitu masuklah dan minum teh. Energi jahat telah memasuki tubuhmu. Cobalah teh baru yang ditanam di desa kami. Setiap pucuk muda dipetik oleh gadis-gadis pemetik teh. Dengan bibir mereka satu persatu, dijamin manis dan menyegarkan. Kamu tahu aku mencarimu. Namun kamu berani datang sendiri ke pintuku. Betapa beraninya. Tidakkah kamu takut aku akan bertindak melawanmu? Presiden Su, meskipun aku tidak tahu bagaimana aku telah menyinggungmu, aku berharap kamu tetap bermurah hati. Aku bisa memberimu uang. Apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Karena kamu sudah datang hari ini. Jangan berpikir untuk pergi. Apakah Presiden Su kekurangan uang? Saya tidak tahu. Tapi umurnya pasti tidak panjang. Tehnya anak. Sayang sekali. Presiden Su tidak akan bisa meminumnya lagi. Apakah kamu mengancamku? Presiden Su, Chang'an, dia tidak bermaksud begitu. Chang'an, cepat minta maaf. Mengapa aku harus meminta maaf kepada orang yang sekarat? Sudah lama tidak ada yang berbicara padaku seperti itu. Yang terakhir punya keberanian sepertimu. Aku sudah ada seseorang mematahkan anggota tubuhnya dan melemparkannya ke lembah di belakang. Dia ada di sana. Dia berteriak selama 7 hari 7 malam, sebelum akhirnya dia mati. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, aku bisa jamin, nasibmu pasti akan lebih buruk darinya. Kenapa pisauku ada padamu? Presiden Su, barang yang digunakan orang mati, tergantung di samping tempat tidur. Itu tidak menguntungkan. Oh, tidak. Itu bukan hanya tidak menguntungkan. Dalam 3 hari, kamu pasti akan mati. Jimat Buddha ini diminta khusus untukku oleh ahli Feng Shui. Diminta khusus untukku. Mereka bilang itu diberkati oleh biksu tingkat tinggi. Jika digantung di dekat tempat tidur, itu tidak hanya bisa menangkal kejahatan, tapi juga mengatur tubuh. Mustahil itu barang untuk orang mati. Jimat Buddha giok hitam. Itu benar-benar lucu. Ling Yul. Mereka bilang jimat Buddha ini terbuat dari giok. Ketidaktahuan. Refleks yang cepat. Kamu bilang, jimat Buddha ini terbuat dari giok. Ini jelas ditempa dari tulang manusia. Dan tertanam di dalamnya. Juga berisi rambut dari orang yang meninggal. Jika dipakai dalam waktu lama, itu akan menyebabkan penyakit. Menyebabkan kematian mendadak. Mati dengan darah mengalir dari ke-7 lubang. Chang'an, kamu bilang jimat Buddha ini terbuat dari tulang manusia. Benar sekali. Bagaimana mungkin aku membayar mahal untuk jimat jok ini? Mana mungkin itu milik orang mati? Presiden Su, apakah Anda merasa belakangan ini nyeri tumpul di perut bagian bawah dan pusing serta lemas? Memang benar begitu. Ini hanya membuktikan bahwa aku belum beristirahat dengan baik akhir-akhir ini. Itu tidak membuktikan apa yang kamu katakan. Presiden Su, jika tebakan saya benar, garis merah seharusnya sudah muncul di perut bagian bawah Anda beberapa hari terakhir ini. Lee Chang'an, apa yang kau bicarakan?
Apa yang kau katakan ternyata benar. Presiden, Anda benar-benar diracuni. Sekarang, apakah Anda pikir saya mengancam Anda? Tuan Li, maafkan ketidaktahuanku sebelumnya. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan menuruti semua katamu. Kalau saya memintamu mengungkapkan pun, siapa yang memerintahkan Anda untuk mencelakai Zhu Lingyu? Bagaimana kamu tahu? Aku diinstruksikan oleh seseorang. Apa? Bukan Presiden Su yang menyakitiku. Itu mudah. Presiden Su seharusnya bukan seseorang dengan fetis yang aneh. Seorang wanita. Wanita lain meratuninya. Saya pikir, seseorang pasti telah menghasutnya. Tidak ada alasan lain. Presiden Su. Identitas orang ini mungkin tidak sederhana, bukan? Itu tergantung padamu. Kamu mau selamatin diri sendiri atau tidak? Dengan mengungkapkan identitas orang itu. Baiklah. Selama kamu bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan memberitahumu. Siapa yang ingin mencelakai Nona Chu? Baiklah. Kalau begitu, lepas pakaianmu. Li Chang'an, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menyuruhnya melepas pakaiannya? Untuk menyembuhkan lukanya. Gimana bisa sembuhin luka tanpa dia buka baju? Kenapa buka baju buat sembuhin luka? Baiklah, aku akan melepasnya. Semuanya, pergi. Ya, Saya tidak menyangka Nona Su cukup berisi. Jika Tuan Li menyukainya. Setelah penyakitku sembuh, aku bisa menyerahkan diriku padamu. Mari kita mulai. Sudah selesai. Terima kasih, Tuan Li, atas bantuanmu yang tepat waktu. Jika kamu punya permintaan di masa depan, aku tidak akan menolak. Baiklah, baiklah. Hentikan omong kosong ini. Katakan padaku. Siapa dalang dibalik pencelakaian Zhu Lingyu? Siapa sebenarnya dia? Masalah Nona Chu agak rumit. Jika kamu bersikeras ikut campur, itu akan membawamu masalah. Apa menurutmu aku ingin terlibat? Aku. Hentikan omong kosong ini. Jawab saja pertanyaanku secara langsung. Itu adalah keluarga besar dari utara bernama Zhu. Mereka menguasai separuh dari seluruh industri giok di utara. Dan yang ingin mencelakaimu, Nona Chu, adalah putra sulung keluarga Zhu, Zhu Kan. Tuan muda tertua keluarga Sui, Su Chen. Dia baik-baik saja di utara. Kenapa dia akan menyakitiku? Keluarga Zhu baru-baru ini mengincar sumber daya giok desa Mengjing, ingin mengklaimnya untuk diri mereka sendiri. Dan kamu, Nona Chu, adalah putri kepala desa. Jika Zhu Kan bisa menikahimu, Nona, maka keluarga Zhu akan dengan mudah mendapatkan semua sumber daya giok. Jadi begitu. Keluarga Zhu yang menjijikan. Tidak disangka mereka akan melakukan hal serendah itu. Hanya demi urat giok desa kami. Su Hong. Awasi urusan keluarga Zui. Beritahu aku langsung jika terjadi sesuatu. Kami akan pergi sekarang. Tuan Li, kamu menyelamatkan hidupku. Selain informasi ini, apakah kamu yakin tidak menginginkan hadiah lain? Pergi sekarang. Tidak, Nona Chu. Ada apa? Aku baru saja di dalam. Kamu salahkan aku karena ganggu kesenanganmu. Karena itu masalahnya. Kalau begitu kembalilah ke Su Hong. Benarkah? Beraninya kamu. Aku hanya bercanda. Sekarang setelah semuanya beres, kau harus segera pulang. Aku juga kembali ke pavilion 4 penyesalan. Tunggu. Ada hal lain. Kamu tidak berpikir untuk memanfaatkan kepergianku untuk kembali ke Su Hong ya? Tidak, Nona Chu. Apa aku terlihat seperti orang seperti itu? Kau lakukan. Ya,
Aku harus mencari Gordon. Kau ikut denganku. Siapa Gordon sekarang? Gordon adalah pemilik tambang giok terbesar di kota Dian. Masalah keluarga Zui ini penting. Aku harus menyatukan semua tambang giok untuk menghadapi keluarga Zui bersama-sama. Tidak, Manacho. Apa kau masuk akal? Aku sudah menyelesaikan masalah ini untukmu. Aku sudah berbuat sekuat tenaga. Aku tidak tertarik pada masalah lain. Li Chang'an, kau bajingan. Aku selesai denganmu. Masalah macam apa yang telah kubuat? Suhong. Tuan Li, mohon instruksinya. Pergi bantu aku mengawasi Ling Yu. Jika sesuatu terjadi padanya, beritahu aku segera. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Bibi, apakah kau nyaman? Cukup. Bibi. Aku kembali. Kakak Chang'an, kau kembali. Xiao Duo. Pergi tuangkan teh untuk Chang'an. Chang'an. Sudahkah kamu menemukan dalangnya? Ya. Itu keluarga Zui dari utara. Itu mereka. Bibi, ada apa? Kau mengenal mereka? Aku pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Keluarga Su dari utara sangat kuat. Kamu harus melindungi Ling Yue dengan baik. Bibi. Dia adalah putri terhormat dari kepala suku. Membawa pedang bersamanya. Dia tak butuh perlindunganku. Dibandingkan dengannya, aku lebih suka melayanimu dengan baik. Kakak Chang'an, kau tidak menghubungi wanita cantik itu lagi. Bukankah itu berarti Kakak Chang'an sekarang milikku? Malam ini, aku harus memenangkan hati Kakak Chang'an. Dasar nakal. Kamu untung tapi pura-pura polos. Sudahlah. Urusan kalian Film anak was muda, translated selesaikan sendiri. and narrated by M. Aku lelah, bantu aku kembali ke tempat tidur. Baiklah. Bibi, aku akan pergi merapikan tempat tidurmu. Cuaca di Miaojiang lembab. Jadi kita perlu sering mengganti sapai. Baiklah. Kakak Chang'an. Kakak Chang'an. Apakah aku cantik? Xiao Duo. Apa yang kau lakukan? Mungkinkah? Apakah hari ini hari istimewa? Hari ini hari yang baik. Mari kita rayakan. Kita harus minum banyak anggur. Sejak kapan kau minum? Apa yang tidak perlu diketahui tentang minum? Baiklah. Jika kau tidak bisa minum, jangan memaksakan diri. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil, oke? Lagi pula, putri kepala suku itu tak sebanding denganku. Aku lebih muda darinya. Bentuk tubuhku lebih baik darinya. Ya. Itu salah. Kenapa kau bandingkan dirimu dengannya? Apa kau belum mengerti maksudku? Xiao Duo, kau sudah terlalu banyak minum. Kau harus segera kembali dan beristirahat. Kakak Chang'an. Aku menyukaimu. Xiao Duo, kau benar-benar sudah terlalu banyak minum. Biarkan aku membantumu kembali beristirahat dulu. Berhenti main-main. Aku tidak main-main. Aku hanya menyukaimu. Aku jelas yang paling lama bersamamu. Chu Linglui itu sama sekali tidak mengerti dirimu. Kenapa dia bisa tidur bersamamu, tapi aku tidak bisa? Kakak Chang'an. Tolong terima aku ya. Xiao Duo, tenanglah. Aku kakakmu. Aku tidak peduli. Lagi pula, kita bukan saudara-saudara. Aku akan memilikimu malam ini.
Tuan Li. Ini kabar buruk. Nona Chu, sesuatu telah terjadi. Kau keluar dan tunggu dulu. Aku akan segera keluar. Baiklah. Xiao Duo. Sesuatu terjadi pada Chu Lingyu. Aku pergi sekarang. Maaf. Chu Lingyue, kau merusak rencanaku lagi. Dasar rubah betina. Aku akan bersaing denganmu sampai akhir. Tuan Li, ini toko giok Gordon. Kita harus cepat. Kalau tidak, Nona Chu akan dalam bahaya. Lu Hei, beritahu aku detail apa yang ada di dalamnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Nona Chu datang menemui Gordon, terutama untuk membahas masalah keluarga Su. Tapi Gordon ini, dia seorang cabul tak tahu malu. Ketika dia melihat Nona Chu datang sendirian, dan bahwa dia memiliki permintaan kepadanya, dia menggunakan tantangan judi batu, dan bertaruh dengan Nona Chu. Dia berkata jika Nona Chu menang melawannya, dia akan membantu Nona Chu. Jika dia kalah, Apa yang akan terjadi jika dia kalah? jika dia kalah, Gordon akan menjadikan Nona Chu wanitanya. Mencari mati. Nona Chu, mari kita masing-masing memilih batu giok mentah, dan lihat giok siapa yang dibuka lebih berharga. Terbaik 2 dari 3 putaran. Bagaimana? Tidak masalah kan? Aku adalah putri kepala suku. Aku sudah terpapar giok sejak kecil. Belum tentu aku tidak punya peluang untuk menang. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Nona Chu adalah orang yang lugas. The film was Jika kau menang, translated and yakin narrated aku by akan M bantu kamu Media. lawan keluarga Su. Semua yang hadir adalah saksi. Tapi jika kau kalah, malam ini kau harus menghangatkan ranjangku. Mari kita mulai cepat. Aku tidak sabar untuk malam pernikahan kita denganmu. Nona Chu, silakan lanjutkan. Beberapa patang ini, semuanya terlihat seperti batu mentah lubang tua. Kemungkinan dapat giok bagus cukup tinggi. Seperti kata pepatah, giok mengikuti hitam, batu pasir ayam hitam ini, baik dari segi kualitas maupun ukuran, bisa dibilang kelas atas. Itu dia. Nona Chu memiliki mata yang tajam. Sekarang giliranku untuk memamerkan keahlianku. Hei, tahukah kau, bos kami Gordon, keahliannya sudah menyentuh banyak batu mentah. Mereka yang kalah darinya, para master judi batu itu, bisa berbaris dari Miaojiang sampai perbatasan utara. Tahukah kau apa julukannya? Tangan giok emas. Nona Chu, kau pasti akan kalah kali ini. Aku sudah membuat pilihanku. Mulai memotong, wanita duluan. Potong punyamu dulu. Giok jenis air, dengan sedikit inklusi seperti kapas. Kelas tinggi, bernilai 200.000. Luar biasa. Jangan terlalu bersemangat, Nona Chu. Dan sekarang, giliran saya. Anggrek. Giok jenis air, tanpa celah, kelas tinggi, bernilai 1 juta. Ini tidak mungkin. Nona Chu, akui saja kekalahanmu. Cepat pikirkan, malam ini, posisi seperti apa yang kau pakai menghangatkan ranjang? Ini baru babak pertama, babak selanjutnya, aku pasti tidak akan kalah. Kalau begitu cepatlah. Kesempatan kedua. Pastikan kau memanfaatkannya dengan baik. Sudah kau pilih. Aku, Judi batu di sini. kenapa kau di sini? Bukankah bibiku memintaku datang untuk menjaga tempat ini? Apa kau pikir aku ingin datang? Kau munafik. Kau masih peduli padaku kan? Pemuda tampan, ada apa kau datang ke tempatku? Bukankah kalian berdua berjudi batu? Aku akan melakukannya untuknya. Cepat selesaikan dengan cepat. Aku masih harus pulang dan tidur. Anak ini masih mengira judi batu. Itu seperti membeli sayuran di pasar. Dia bahkan bilang, dia akan pulang tidur setelah memilih. Anak ini
Berapa umurmu tahun ini? Sudah dewasa belum? Dan kau belajar judi batu dari orang lain. Rambutmu saja belum tumbuh semua kan? Bukankah kau bos di sini? Seorang pelanggan sudah datang, dan kau masih memilih pelanggan. Kau pikir kau bisa berjudi batu melawanku? Kau tahu siapa aku? Kau tidak pantas. Jika aku bilang dia layak, maka dia layak. Gordon, judi batu kita. Ada Memilih semangka. Li Chang'an. Kau di sini untuk membantuku. Seperti ini. Bisakah kau tahu? Mengapa kau banyak bicara? Mengapa kau tidak berdiri di samping dan menyemangatiku dengan benar? Kau hanya membuat masalah untukku. Potongan batu mentah ini bagus. Daging merah, kulit tipis. Ini giok yang bagus. Daging merah. Kulit tipis. Sudah dipilih. Selesai memilih. Kalau begitu cepat potong. Aku tidak sabar. Jika putri kecil menikah denganku, itu tidak akan menjadi penghinaan bagi Prestes Desa Mengjing. Kalau menurutku, anak ini sama sekali tidak di sini untuk membantu. Dia, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan bos kami? Kalau begitu bukankah putri kecil Desa Mengjing akan menjadi wanita bos kami? Xiaoran, berikan padaku. Berikan padaku. Haruskah kita potong punyamu dulu atau punyaku? Potong punyamu dulu. Li Chang'an. Kau serius? Jika aku kalah, aku harus menikahi pria tua ini. Kau kejam. Jika kau menikah dengannya, aku akan menghemat banyak masalah. Kau. Baiklah, kalau begitu yang ini. Potong itu. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Orang ini, dia suka ganggu aku dengan kata-katanya. Jika dia kalah, aku akan mengadu pada bibinya, lihat saja nanti. Hijau, giok telah muncul. Coba kulihat, coba kulihat. Ini giok es. Bos, ini giok es mentar, hampir seperti giok hijau kekaisaran. Kali ini, kau dijamin menang. Ya. Kau seharusnya tidak mengatakan itu, Xiaoran. Lihat. Batu pemuda tampan itu. Belum dipotong. Ada apa denganku? Aku tidak ingin orang lain menyentuh Chu Lingyu. Nah, aku baik dari apa yang ditemukan bos. Itu berarti anak ini menang. Bos kami. Li Chang'an, kita menang. Kita menang. Kita menang. Chang'an. 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 Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Gordon, kau harus memenuhi perjanjianmu sekarang. Anak muda, bagaimana aku harus memanggilmu? Li Chang'an. Kakak Chang'an. Wawasan yang tajam. Tapi, kenapa aku belum pernah dengar tentangmu? Pernah dengar namamu di kota Dian? Hai, ku bilang, Bos Gordon, berhenti mengoceh. Cepat penuhi janjimu. Aku benar-benar lelah dan ingin cepat kembali tidur. Oh, benar. Chu Lingyu. Apa yang dia katakan padamu? Selama aku memenangkan satu babak, dia akan membantuku menghadapi keluarga Sui. Baiklah, berurusan dengan keluarga Zhu tidak masalah. Tapi kakak Chang'an, mengenai masalah hari ini, kau harus berbelas kasih. Kau ingin mengingkari hutang. Pahami ini baik-baik. Ini adalah wilayahku, jangan memaksakan keberuntunganmu. Aku sudah bilang tadi. Jika kau melepaskan masalah hari ini, itu akan selesai. Kalau tidak, kalian berdua, tak satu pun dari kalian akan bisa pergi. Jangan ada yang bergerak. Bagaimana sekarang? Jangan bergerak sembarangan. Pisau tidak punya mata. Chu Lingyu. Cepat tagih kemenanganmu. Sesuai kesepakatan, aku mengambil 2 batu ini.
Dan kau harus membantuku menghadapi keluarga Sui. Setelah berburu angsa sepanjang hari, pemburu malah menjadi yang diburu hari ini. Chu Lingyun, tinggalkan 2 giok merah itu untukku. Kalau tidak, aku akan bilang pada kakak Hon. Kakak Hon tidak akan melepaskanmu. Su Hong, Aku sudah kirim bawahanku cari kakak Hon. Aku memberitahumu. Jika kau tidak meninggalkan giok merah itu untukku, aku pasti akan melumpuhkanmu. aku tidak sanggup menyinggungnya. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu, saat kakak Hong tiba, kau bisa menjelaskan padanya dengan benar bagaimana kau mengingkari utangmu. Chu Lingyun, aku membayar upeti kepada kakak Hon setiap tahun. Penampungan batu dan material di sini dilindungi kakak Hon. Bahkan ayahmu, kepala desa, harus menunjukkan rasa hormat kepada kakak Hon. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Bahwa aku punya pengaruh sebesar itu. Kakak Hon, kau akhirnya di sini. Anak ini membuat masalah di tempatku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Tuan Li, Tuan Li, kakak Hon, dia adalahmu. Dia siapa bagimu? kebaikan Tuan Li kepadaku seluas gunung. Aku benar-benar akan rugi besar hari ini. Haruskah aku bantu gadis ini lawan keluarga Zua? Kakak Hong, karena kau di sini, kau harus bicara baik-baik dengan Bos Gordon. Kualitas giok ini hampir sebanding dengan hijau kekaisaran kelas atas. Tuan Li, bagaimana kalau aku bicara pada Gordon atas namamu? Gordon, kau membuat taruhan dengan Nona Chu. Kau harus menghormati taruhanmu. Kedua batu ini milik Nona Chu. Apakah kau punya keberatan? Kakak Hon, itu giok merah. Nilainya 30 juta penuh. 30 juta penuh. Su Hong ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang baik. Dia pasti suruh aku balikin giok merah. Bisakah kau bantu aku dapatkan kembali? Kita akan membaginya 50-50. Pembagian 50-50. Itu 15 juta penuh. Kau memberikannya semua padaku. Tentu saja. Baiklah. Kalau begitu, kau akan bayar sesuai harga yang disebut, 30 juta kepada Nona Chu, sebagai kompensasi atas pelanggaran kontrakmu. Apel. Apa? Kakak Hon, aku sudah kehilangan 2 potong giok kualitas terbaik. Dan aku masih harus memberinya 30 juta. Aku tidak menyangka Su Hong ini masih punya hati nurani. Aku hanya tidak tahu. Apakah dia benar-benar punya niat baik? Apa? Kau punya keberatan? Aku keberatan. Tuan Li, apa kau pikir aku memberi terlalu sedikit? Berdasarkan penampilan kedua batu ini, nilainya paling banyak 25 juta. Kau mengatakannya hanya bernilai 25 juta. Mungkinkah ada misteri lain di balik giok merah ini? Tidak mungkin itu giok merah kelas atas kan? Tapi di kota Dian kita, giok merah kelas atas belum pernah muncul. Jika ini benar-benar giok kualitas terbaik, maka giok ini akan menjadi harta yang langka. 30 juta lebih dari sekadar murah. Mata Tuan Li benar-benar tiada duanya. Baiklah kalau begitu, karena Tuan Li dan Nona Chu masih ada hal yang perlu dibicarakan. Saya permisi dulu. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu kejutan yang diberikan kakak Hon padaku. Baiklah. Saya akan menunggu Tuan Li. Rubah betina penggoda. Li Chang'an, apa kau benar-benar akan membuatkan perhiasan untukku dengan bagian giok merah itu? Apa kau tidak menyebalkan? Sudah berapa kali ku bilang padamu? Aku hanya ingin memastikan lagi. Baguslah kau masuk akal. Anggap saja itu hadiah pertunangan untuk melamarku. Akhir-akhir ini, sering sekali, karena wanita ini mendapat masalah. Aku harus menjauh darinya. Aku tidak bisa terlibat lebih dalam lagi. Li Chang'an, terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah kalah dari orang itu hari ini. Jangan berterima kasih padaku. Kalau harus terima kasih pada seseorang, berterima kasihlah pada bibiku. Tidak, itu tidak benar. Kau benar-benar harus berterima kasih padaku. Jika bukan karenamu terlibat dalam kekacauan ini, aku pasti sudah di rumah, memasuki kamar pengantin. Apa? Kamar pengantin? Xiao Du kita menawan dan cantik, lembut dan baik hati. Tidak seperti beberapa orang.
yang cabut pisau karena sedikit provokasi. Siapa yang kau bilang mencabut pisau? Kau, Kubilang padamu, Nona muda Chu, kita impas sekarang. Berhenti menggangguku. Lagi pula, kau adalah putri kepala suku. Dan keluarga Su, pedagang giok besar dari utara. Adalah pasangan yang cukup cocok. Mengapa kau bersikeras menempel padaku? Li Chang'an, kau sama sekali tidak tahu apa-apa. Ratusan ribu penduduk suku di desa Menjing. Semua hidup dari bisnis giok. Keluarga Su ambisius dan kejam. Jika mereka memonopoli pasar, apa kau tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Mereka semua akan menjadi budak tambang keluarga Sui. Gadis ini khawatir tentang. Jadi ini desa Menjing. Ayahku sama sekali tidak bisa diandalkan. Sebagai putri kepala suku, semua orang memanggilku putri kecil. Tapi putri macam papa aku ini, aku bahkan tidak bisa menjaga keadilan dasar atau kesetaraan. Ling Yul. Baiklah. Aku mengerti. Itu salahku. Sekarang sudah larut. Biarkan aku mengantarmu pulang. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Li Chang'an, ini sudah sangat larut. Kamu belum makan kan? Bagaimana kalau... Mungkin tidak. Bukankah itu hanya mencari masalah bagiku? Kau masuk duluan. Bibiku pasti sudah menyimpan makan malam untukku. Apa aku benar-benar semenyebalkan itu? Kamu tak bisa tinggal denganku lebih lama. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan setuju. Bukankah itu cukup? Begitu lebih baik. Nona muda ini akan memasak untukmu secara pribadi. Kamu sangat beruntung. Biarkan aku memberimu rasa masakanku. Kau benar-benar tahu cara memasak, Nona muda Chu. Tentu saja. Aku melihat. Masakan bibi kita sebelumnya sederhana. Jika kau sudah melihatnya, kau bisa melakukannya. Tentu saja, kamu adalah orang pertama di desa ini yang makan masakanku. Putri kecil desa Menjing, memasak untukmu secara pribadi. Dan kamu tidak puas. Apa kau yakin ini bisa dimakan? Kau tidak mencoba meracuniku kan? Siapa yang kamu remehkan? Tunggu sebentar. Biarkan kamu merasakan apa yang dimasak koki sungguhan. Chang'an, bisakah kamu bantu aku cari garamnya? Baiklah. Li Chang'an, kamu mencari sesuatu. Kenapa kamu banyak bergerak? Maaf. Nona muda. Kau lanjutkan memasak. Aku sedang mencari sesuatu. Lap tempat ini. Aku akan pergi. Nona, Nona. Nora, kepala suku ingin kau dan pemuda ini ke pemandian Tianqi setengah jam lagi. Kamar 101, dia menunggumu di sana. Kenapa Chu Wenqiang ingin bertemu denganmu? Pemandian air panas Tianqi. Main-main lagi di tempat mengerikan itu. Dari apa yang kau katakan? Kau cukup akrab dengan tempat itu. Itu yang paling mewah. Klub pemandian air panas di Bentang. Tempat kotor penuh kebusukan. Di anak perempuan. Kalau tak bisa bicara benar, lebih baik diam. Chu Wenqiang, kenapa kamu memanggil kami ke sini? Aku memanggil Chang'an kemari untuk bersenang-senang, tentu saja. Chang'an, pilih satu. Chu Wenqiang, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Bukankah semua pria menyukai hal semacam ini? Benar kan? Chang'an tidak menyukai yang ini. Pelayan Wang, bawa masuk gadis-gadis yang baru. Panggil mereka masuk. Biarkan menantuku memilih dengan cermat. Chu Wenqiang, kamu tidak tahu malu. Aku tahu kamu memanggil Chang'an dengan niat tidak baik. Chang'an, ayo pergi. Pergi kemana? Kepala suku Chu memintaku turun dan berendam bersamanya sebentar. Karena kau begitu murah hati. Jika kau tidak tahan, maka kau kembali duluan. Kamu berendam. Semoga kamu berendam The film sampai was mati. translated Aku tidak peduli and padamu. narrated by M Media. Kepala suku Chu, aku sudah bekerja sama denganmu untuk mengusir Ling Yul.
Apa yang ingin kau katakan, silakan bicara. Pelayan Wan, bawa mereka pergi. Ayo, para wanita. Aku tidak akan minum lagi. Aku masih ada pengiriman malam ini. Pengiriman bagus. Kalau beruntun, mungkin dapat pertemuan romantis. Lebih baik dari buka toko giok. Kau yang panggil aku ke sini, kepala suku Chu, untuk menginterogasiku. Sekarang seluruh kota Dian tahu kau tidur dengan Ling Yun. Tidakkah kau akan memberiku, ayahnya, penjelasan? Aku tidak tahu. Penjelasan seperti apa yang kepala suku Chu inginkan. Bagaimana menurutmu bentengku ini? Tuan Benteng Chu, silakan bicara langsung. Aku ingin kau mengambil alih desa Mengjing dan menjadi menantu keluarga Chuku. Dengan bisnis keluarga yang diberikan padamu, dan wanita cantik pendampingmu, Tuan Benteng Chu, ini benar-benar tawaran yang tidak bisa ditolak. Jadi, kau setuju? Tidak. Tuan Benteng Chu, kau salah paham maksudku. Mengenai masalah Chu Lingyu, aku akan menanganinya. Adapun Benteng, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanyalah seorang pemilik toko kecil. Tidak cocok untuk acara sebesar itu. Kalau kau panggil aku hari ini, cuma buat bilang ini, maka aku khawatir aku telah gagal memenuhi niat baikmu. Dunia ini bukan berarti kau tidak mau. Lalu kau bisa melarikan diri. Kamu akhirnya mau keluar. Aku kira kamu akan berendam di sana sepanjang hari. Aku berharap bisa. Tapi aku takut ada yang marah sampai mati. Aku tentu saja tidak akan marah pada orang brengsek sepertimu. Apa yang Chu Wenqiang katakan padamu? Apalagi yang bisa dia katakan? Dia bilang jaga kamu baik-baik mulai sekarang. Aku mulai sekarang tanggung jawab desa Menjing. Tidak mungkin. Bajingan tua itu. Dia kok bisa kasih desa Menjing ke kamu? Kalau kau tak percaya, lupakan saja. Hei, kamu mau kemana? Rumah, apalagi? Masih tidur di sini. Hati-hati. Ling Yun. Chang'an. Ayah. Siapa itu? Berjanjilah padaku. Kau harus hidup dengan baik mulai sekarang. Jangan ungkapkan identitasmu. Berjanjilah padaku. Ayah. Ling Yun, jangan bicara. Aku akan membawamu berobat sekarang. Ibu dan ayah, aku tidak ingin kabur lagi. Kali ini, aku juga tidak akan lari. Tertua dari keluarga Su. Nona Chu, ada apa kamu datang ke desa Membang kami? Sudahkah kamu memikirkannya? Untuk masuk ke gerbang keluarga Zuiku dan menjadi wanitaku Zuachan. Kamu bermimpi. Aku yang membawanya. Dasar anak nakal. Berani banget datang ke desa Membang pamer kekuatan. Apa kamu tahu tempat macam apa ini? Tidakkah kau menginginkan urat diop desa Menjing? Chang'an, kamu. Percayalah padaku. Kamu bilang itu benar. Kamu bisa mengambil keputusan. Aku bilang dia bisa putuskan, berarti bisa. Baiklah. Selama kamu menyerahkan urat giok desa Mengjing, mulai sekarang di kota Dian, kamu bisa punya apa saja. Kalau kau mau urat diop desa Menjing, kau bisa memilikinya. Namun, kami tidak akan menyerahkannya. Sebaliknya, kau akan mengambilnya dengan kemampuanmu sendiri. Ambil sendiri. Apa maksudmu? Bagaimana kita akan berkompetisi dalam judi batu? Kau yang memutuskan. Jika kau menang, kami akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tambang giok desa Menjing. Jika kau kalah, kau tidak boleh dengan cara apapun mengincar urat giok desa Menjing atau Chu Lingyu. Dasar nakal, kamu berani menipuku. Walau tak serahkan urat giok desa Mengjing, aku masih punya cara untuk merebutnya. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan meledakkan urat giok desa Menjing, memutuskan harapanmu sepenuhnya, agar kau tidak mendapatkan apa-apa. Bagus. Dasar bocah, kamu kejam. Tapi kau tidak pantas.
bersaing denganku dalam judi batu. Biarkan bawahanku, 4 petapa judi batu, datang dan bersaing denganmu. Itu sebenarnya 4 orang suci kota Dian. Kalian berempat adalah tokoh terkenal. Namun kalian melayani Zue Chen, tuan muda yang bejat ini. Tidakkah kalian takut merusak reputasi kalian? Mengapa kalian bersumpah setia kepadaku? Bukankah karena aku, keluarga Sui kaya, berkuasa, berpengaruh? Burung baik pilih pohon bersarang. Mengandalkan keluarga Zueku adalah pilihan yang bijak. Aku menasihati kalian semua untuk menyerah sesegera mungkin. Urat giok desa Menjing ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kau berharap kau... Tidak apa-apa, aku di sini. Chang'an. Nasib desa Mengjing dan nasibku sekarang ada di tanganmu. Alasan mengapa kau sekarang begitu percaya diri adalah karena kau tidak tahu siapa yang berdiri di hadapanmu. Siapa orang-orang ini? Hari ini, izinkan aku merendahkan diri untuk memperkenalkan mereka kepadamu, agar kau anak muda bisa memperluas wawasanmu. Ini adalah Gu Guanghui, petapa timur. Gu Guanghui, Sang Suci Timur, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Keahliannya dalam menilai giok dengan kain hitam tidak tertandingi di dunia. Ini adalah Li Dangxie, petapa barat. Li Dangxie, Sang Suci Barat, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Keahliannya dalam mengukir giok tidak tertandingi. Petapa selatan ini, Chen Tianyi. Sang Suci Selatan, Chen Tianyi, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Menilai giok dengan suara, dan selain dia, tidak ada orang lain. Terakhir, petapa utara ini, Gu Shentong. Sang Suci Utara, Gu Shenpao, salah satu dari 4 penjudi batu suci. Menilai berdasarkan emas, dan juga tidak tertandingi. Selama kau bisa secara bersamaan mengalahkan keempatnya, aku bisa melepaskan urat giok desa Menjing. Apa? Takut. Apakah kalian akan datang satu persatu? Atau sekaligus? Bocah tak tahu diri. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Aku yang pertama kasih tahu kamu. Apa itu keahlian sejati? Bocah, hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan penilaian giok kain hitam tetua gue untuk memperluas wawasanmu. Nah, Gu Guanghui paling terampil dalam penilaian giok kain hitam. Ini tidak adil. apa adil atau tidak adilnya? Di wilayahku, kau dengarkan aku. Ronde ini akan menjadi penilaian giok kain hitam. Siapapun pilih dari bawah kain hitam, giok dengan nilai lebih tinggi, orang itu menang. Baiklah, ayo berkompetisi nilai giok kain hitam. Nah, jika aku memilih duluan, orang-orang akan bilang aku menindas junior. Aku akan memberimu kesempatan ini, kau pilih duluan. Mengapa kau belum bergerak? Takut. Kalau begitu menyerah saja lebih awal. Penilaian giok kain hitam ini terlalu membosankan. Bagaimana kalau kita menaikkan taruhannya? Mari berkompetisi menilai giok tembus kain. Penilaian giok tembus kain. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melakukan itu? Yang satu ini dibawa oleh Chu Lingyun. Bocah tampan ini terlalu sombong. Sepertinya dia tahu dia tidak bisa menang. Jadi dia menyarankan metode yang mustahil untuk membuat semua orang mengandalkan keberuntungan. Penilaian tembus kain. Bukankah itu murni mengandalkan keberuntungan? Aku tidak takut pakai keberuntungan. Pak Tua, bagus. Aku akan bersaing denganmu dalam hal itu. Penilaian giok tembus kain. Silakan, kau duluan. Baiklah. Yang ini saja. Keberuntungan bocah ini sangat bagus. Ternyata itu giok ungu kualitas terbaik. Tidak mungkin. Dia hanya seorang pemula. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan ketua gue? Ketua Gu. Silakan. Tidak. Jika aku kalah dari bocah ini, bukankah reputasiku seumur hidup akan hancur dalam sekejap? Tidak. Aku tidak boleh kalah. Apakah yang ini? Atau yang ini? Yang mana sebenarnya? Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tetua gue justru mengeluarkan sepotong giok rongsokan yang tidak berharga. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Dasar sampah. Sepertinya putaran ini, kita sudah menang. Kau hanya beruntung memenangkan satu ronde, itu saja. Ronde berikutnya, mari kita lihat bagaimana kau menang. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan?
Kau bisa coba lagi. Putaran selanjutnya. Siapa di antara kalian yang akan maju duluan? Masih sangat muda. Tidak tahu luasnya langit dan bumi. Penilaian giok kain hitam ini. Kau mengandalkan keberuntungan untuk menang. Tapi, ukiran giok sepenuhnya mengandalkan keahlian. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menang. Aku akan bersaing denganmu di babak ini. Kecuali, bagaimana Anda ingin berkompetisi? Anda yang menetapkan aturannya. Bagus. Mari bersaing dalam mengukir Buddha. Siapapun yang mengukir Buddha giok lebih dulu akan dianggap sebagai pemenang. Orang tua ini telah mendalami seni ukiran giok selama puluhan tahun. Gue udah ukir 1000 lebih Buddha giok. Ayo berlomba ukir Buddha giok denganku. Orang tua ini izinkanmu pakai satu tangan, dan kau tetap tidak akan menang. Seperti kata Tetuali. Silakan. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia melempar giok itu? Apalagi, kalau bukan itu, ukiran giok tidak bisa mengandalkan keberuntungan. Dia pasti menyadari dia tidak bisa menang, dan hanya menjadi marah karena malu, dan langsung melempar giok itu. Tuhan, aku sudah mempermalukan diri sendiri. Kau bukan manusia. Tetuali bahkan mengumpat orang sekarang. Kau adalah dewa. Mengapa seseorang berbicara hanya setengah The film kalimat? was translated Teman muda, and teknikmu ini. narrated by Teknik M. ukiran Media. melayang ini. Sungguh luar biasa. Keahlian ilahi. Orang tua ini, aku telah kalah hari ini. Dan aku sangat yakin, aku akan pergi sekarang. Ya, Chang'an, kejutan yang kamu berikan padaku benar-benar semakin banyak. Suacan. Putaran ini, aku untungnya menang lagi. masih ada 2 ronde tersisa. Silakan lanjutkan. Silakan menang sebanyak yang kau mau. Tidak peduli seberapa banyak kau menang. Hari ini, kau tidak akan bisa keluar dari gerbang desa ini. Untuk putaran kompetisi selanjutnya, siapa yang akan maju? Aku akan pergi. Aku akan mencari bimbingan dari teman muda ini. Di dalam 5 mangkuk ini, ada 5 potong giok. Nilainya bervariasi. Kau hanya bisa menggunakan palu kecil untuk mengetuk mangkuk atau meja. Untuk mengidentifikasi giok dengan suara. Yang pilih giok dengan nilai lebih tinggi menang. Kedua belah pihak mulai secara bersamaan. Tetua Chen. Saya minta maaf. Yang ini. Ini sebenarnya giok merah kualitas terbaik. Sepertinya pemuda tampan yang dibawa Chu Lingyun memang memiliki beberapa keahlian. Curang. Kau curang. Ronde ini tidak dihitung. Tuan Muda Zio, orang tua ini memang telah kalah. Kemampuan teman muda ini sudah melebihi kemampuan orang tua ini. Orang tua ini tulus mengakui kekalahan. Aku tidak punya muka lagi untuk tetap di sini. Aku pamit. Kau. Untuk putaran selanjutnya ini, Tetua Gu, apakah masih perlu berkompetisi? Mengapa kita tidak boleh bersaing? Aku menolak percaya. Kau bisa menang melawan 4 orang secara bersamaan. Tuan Muda Zio, memang tidak perlu melanjutkan kompetisi. Higashikawa Ichiro. Seorang ahli penilaian batu. Setelah mendengar pencapaianmu, Tuan, aku memutuskan untuk menantangmu. Aku tidak menerima tantangan itu. Silakan pergi. Pria sakit Asia Timur memang begitu. Tunggu.
Tantangan ini aku terima. Selama kau menerima tantangan, aku tidak akan takut tidak bisa memverifikasi identitasmu. Tuan Li, kami punya satu syarat lagi. Syarat apa? Jika Tuan Li kalah, urat giok desa Mengjin harus diserahkan kepada kami. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu aku tidak takut memberitahumu. Untuk mendapatkan urat giok desa Mengjin, itu bukan aku, Su, tapi Kekaisaran Sakura yang agung. Siapapun yang berani menghalangi jalan Kekaisaran Sakura, tidak peduli siapa mereka, akan mati. Jadi keluarga Sui telah menjadi anjing penjilat bagi Sakura Nation. Tidak heran orang ini memiliki bau pesuruh. Jangan lupa, ini adalah negara Xia. Bocah, aku tidak akan beradu mulut denganmu. Jika aku kalah, tambang giok itu milikmu. Jika aku menang, keluarga Su akan mundur 3 langkah mulai sekarang, dan tidak lagi mengganggu kami. Chang'an, aku tahu kau sangat mahir dalam teknik batu, tapi Higashikawa Ichiro yang berada di bawahnya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Higashikawa Ichiro. Belum pernah dengar namanya. Dia masih bukan tandinganku. Orang-orang bangsa Xia, kau terlalu cepat sombong. Di bangsa Xiamu, mereka yang bisa melampaui orang-orang negara Sakura dalam Feng Shui dan penilaian batu. Hanya ada Raja Naga Giok dari keluarga Li itu. Tapi sayangnya, dia sudah mati. The film Raja was Naga yang kau sebutkan translated itu. and narrated by Bagaimana M dia Media. mati? Kenapa aku belum pernah mendengar orang ini di dunia penilai batu? Sejujurnya padamu, Raja Naga itu dibunuh oleh tangan kami sendiri. Siapa suruh mereka tidak tahu diri? Mereka menghalangi Tuan Higashikawa Ichiro. Dengan kata lain, kematian orang tuaku disebabkan oleh 2 orang di depanku ini. Kau berani memukulku. Bukan hanya aku berani mengikuti LMO, tapi juga aku akan melumpuhkanmu. Sombong. Terlalu sombong. Li Chang'an, kau berani memukul Tuan Higashikawa Ichiro. Itu berarti Anda tidak menghargai keluarga Zu saya. Kalian, tangkap dia. Pergi. Tunggu. Biar aku yang menghadapinya sendiri. Biarkan dia merasakan kekuatan orang-orang negara Sakura. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro. Kau. Ayo, Kamu mencari mati. Semuanya berhenti. Xiao Duo, Xiao Duo. Kenapa kau ada di sini? kakak Changgan dalam bahaya. Tentu saja aku datang untuk melindungi kakak Changgan. Kau, dengan adanya aku di sini, menindas kakak Changgan, bermimpi pun tidak. Nona, bagaimana jika hari ini aku bersikeras mengganggunya? Apa yang bisa kamu lakukan? Negara Sakura, jika kamu menindas Li Changgan, kau menindas aku. Aku bukan orang yang bisa kau tindas dengan mudah. Apa kau tahu siapa aku? Latar belakang gadis ini memang luar biasa. Siapa identitasmu? Kalian semua dengarkan baik-baik. Aku adalah putri ketua Platinum Capital. Kalau ada yang berani Perhatikan, kakak Changgan, aku dengan baik hati membantumu, tapi kau tidak menghargainya. Aku marah. Xiao Duo, aku menghargainya. Aku menghargainya. Chang'an, aku tidak berguna. Bukan hanya aku tidak bisa membantumu, tapi aku juga telah melibatkanmu. Lin Yu, Cukup. Tempat ini bukan untuk kalian berdua bermesraan. Nona, ku dengar anggota tingkat tinggi Platinum Capital. Semuanya membawa token Gion. Apakah kamu memilikinya? Apa kau membicarakan ini? Dia benar-benar nona muda Platinum Capital. Sekarang, bisakah kau membiarkan aku membawa mereka pergi? Sebagian besar ekonomi negara Sakuraku dikendalikan oleh Platinum Capital. Aku tidak bisa menyinggungnya. Nona muda terhormat, Anda tentu bisa membawa Li Chang'an dan mereka pergi. Namun, barusan, Li Chang'an dan aku sepakat untuk kontes judi batu. Kompetisinya belum dimulai. betapa pengejutnya. Apa katamu? Kau, negara Sakura, diam. Kakak Changgan, apa kau benar-benar ingin bersaing dengan mereka? Kali ini bukan hanya kebencian nasional, tapi juga balas dendam keluarga. Ini bukan lagi hanya kontes judi batu sederhana. Ayo, Baiklah, karena kamu sendiri yang mencari mati. Kalau begitu mari kita mulai. Kita akan bersaing dalam waktu sebatang dupa terbakar. Siapa yang bisa mengekstrak batu paling mendalam? Bagaimana jika jumlah batu dalam kompetisi sama? Jika jumlahnya sama, maka kita akan melihat kualitas batu mentah yang diekstrak. Itu berarti ini tidak hanya menguji kecepatan seseorang, kemampuan memotong batu, tetapi juga ketajaman penglihatan mereka.
Tepat sekali, Li Chang'an. Anda sebaiknya menyerah lebih awal. Ini adalah milik Tuan Higashikawa Ichiro, teknik andalan. Anda sama sekali tidak bisa menang melawannya. Karena ini teknik andalannya, maka aku harus menang lebih lagi. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu mari kita mulai kompetisinya. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro. Seseorang, bawa 2 peti bahan baku giok itu ke sini. Batu-batu ini. Kau pilih dulu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Giliranmu. Tidak perlu memilih. Batu-batu ini. Akan kuambil semua. Saya tidak setuju. Ini. Tidak akan ada libat. Karena aku lebih kuat darinya. Apel, dia benar-benar mendapatkan giok dari semuanya. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin Li Chang'an? Mungkin, dalam waktu sebatang dupa terbakar. Selesai memotong semua bahan baku. Dan masih mendapatkan giok dari semuanya. Apa yang tidak mungkin dari itu? Kau kalah. Siapa bilang aku kalah? Meskipun dia mendapatkan giok dari semuanya, jumlah giok yang kita potong, jumlahnya persis sama. Tepat sekali. Jika Anda ingin menang melawan Tuan Higashikawa Ichiro, Anda juga harus melampaui Tuan Higashikawa Ichiro dalam nilai giok. Baru setelah itu Anda bisa menang. Li Chang'an, kamu bisa dalam waktu sebatang dupa terbakar menyelesaikan pemotongan batu mentah ini. Kamu memang memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku, tapi kamu pada akhirnya tidak bisa mengalahkanku. Kalian bangsa Xia, pada akhirnya ditakdirkan untuk kalah dari kami, orang-orang negara Sakura. Aku bilang, kau orang negara Sakura. Kenapa kau tidak membuka lebar-lebar mata anjingmu dan lihat dengan jelas batu jenis apa yang sudah kubelah? Sebelum kau bicara tentang apakah kami punya kesempatan untuk menang, bisakah kami orang negara Xia benar-benar menang? Li Chang'an, semua bahan baku andel adalah apa yang dibuang Tuan Higashikawa Ichiro. Tuan Higashikawa Ichiro bahkan tidak perlu melihat. Dia tahu dia lebih baik dari Anda. Lalu, jika itu kau, penilaian Tuan Higashikawa Ichiro tidak mungkin salah. Lalu, apa yang akan kau katakan? Tidak mungkin. Tuan Higashikawa Ichiro adalah seorang master di industri giok. Dia sama sekali tidak mungkin salah. Lalu, apa ini hijau kekaisaran? Apel. Dia benar-benar menggali. Hijau kekaisaran. Ini hijau kekaisaran. Hanya satu potong giok ini. Bernilai 50 juta. Aku tahu itu, kakak Chang'an pasti tidak akan kalah. Orang negara Sakura. Batu yang kubelah. Bernilai 80 juta. Beberapa batumu itu mungkin hanya bernilai 10 juta jika digabungkan kan? Bocah, jika kamu punya nyali, bersainglah denganku lagi. Benar sekali. Baru saja, Tuan Higashikawa Ichiro sengaja membiarkan Anda menang. Li Chang'an, jika Anda punya nyali, apakah Anda berani bersaing dengan Tuan Higashikawa Ichiro? Bersaing lagi. Orang-orang negara Sakura. Zukan, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau membuat kakak Chang'anku. Bagaimana bisa aku tidak melihatnya? Zuek-chan, Higashikawa Ichiro, aku harap kau mematuhi aturan kompetisi. Untuk bersaing dengan Li Chang'an, tapi belum jelas jumlah putaran persaingan. Jadi selama kita tidak mau, Li Chang'an belum menang. Kau bajingan. Tsukishan, apa kau juga berpikir begitu? Zuechan benar. Barusan, ketika Tuan Higashikawa Ichiro menjelaskan aturan kompetisi, dia tidak mengatakan berapa banyak putaran kita akan bersaing. Baiklah. Kalau begitu mari kita bertaruh satu putaran lagi. Namun, taruhan kali ini perlu ditingkatkan sedikit. Taruhan apa yang ingin kamu tambahkan? Jika aku menang, aku ingin nyawamu. Baiklah. Jika aku menang, aku ingin kamu berlutut di hadapanku dan bunuh diri. Katakan, apa yang kita pertaruhkan kali ini? Untuk putaran berikutnya, kita akan bersaing dalam siapa yang bisa, dalam 1 menit, mengukir naga lengkap. Tidak masalah. Seseorang, bawakan mereka gioknya. Baiklah. Kompetisi dimulai sekarang. Li Chang'an ini, teknik ukiran macam apa itu? Jelas sekali dia belum pernah belajar mengukir. Dibandingkan dengan teknik Higashikawa Ichiro, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Apa yang kau bicarakan? Ukiran kakak Chang'an.
Jauh lebih unggul dari orang negara Sakura. 1000 kali lebih baik. Bahkan jika itu tidak bagus. Higashikawa Ichiro, kau sudah kalah dari Lee Chang'an sekali. Film was Kalian semua. translated and narrated by M Media. Aku sudah selesai mengukir. Seekor naga. Milik Tuan Higashikawa Ichiro. Ukiran naga itu benar-benar tanpa celah. Naga Higashikawa Ichiro, seolah-olah aku melihat naga sungguhan. Ukirannya memang luar biasa. Lee Chang'an, kamu kalah. Tidak. Pemenangnya adalah aku. Naga yang diukir oleh kakak Chang'an, sepertinya memiliki semacam ingin menyembahnya karena perasaanku. Itu benar. Jika naga Higashikawa Ichiro adalah idola naga, maka naga Chang'an adalah naga yang memiliki kecepatan untuk melesat ke langit, naga langit. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Lee Chang'an mengukir naga langit? Itu terlihat seperti naga langit yang seolah bisa terbang di angkasa. Ini membutuhkan puluhan tahun mengukir untuk mencapai tingkat keahlian seperti itu. Aku bilang, orang-orang negara Sakura. Apa kalian masih berani bersaing denganku sekarang? Higashikawa Ichiro, tidak peduli berapa kali lagi kita berkompetisi, kau tidak lagi memiliki peluang untuk menang. Karena kami sama sekali tidak akan kalah. Tepat sekali. Apakah kamu pikir aku kalah? Apakah kamu pikir kami orang-orang negara Sakura kalah? Kalianlah yang kalah. Higashikawa Ichiro berniat bunuh kami agar diam. Jadi, selama aku membunuhmu, yang kalah bukan aku, Higashikawa Ichiro. Itu tidak akan menjadi negara Sakuraku. Zuai-chan, serang mereka. Bunuh mereka. Ya, Tuan Higashikawa Ichiro. Kalian semua, pergi. Berhenti. Jika kau berani menyakiti keluargaku, mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Nona muda terhormat, setelah kamu mati, anggota keluargamu hanya akan berpikir bahwa itu adalah putri kepala desa Mengjin yang membunuhmu. Alasannya sederhana, karena seorang pria. Kau berani. Apa yang tidak berani kulakukan? Serang. Orang-orang negara Sakura. Idemu bagus. Tapi sayangnya, dengan hanya beberapa bawahan ini, itu terlalu mudah. Katakan, bagaimana aku harus menghadapimu? Aku tidak menyangka bahwa di desa kecil ini benar-benar ada master seperti itu. Lee Chang'an, apakah Anda gila? Tuan Higashikawa Ichiro berasal dari perusahaan giok negara Sakura, duta pertukaran khusus. Dia mengendalikan separuh dari sumber daya pertukaran giok kota Dian, mencelakainya. Apakah Anda gila? Benar, Lee Chang'an. Jika kamu berani membunuh Tuan Higashikawa Ichiro, apakah kamu mencoba membuat kami semua terkubur bersamamu? Banyak omong kosong. Lee Chang'an, jika kamu membunuhku, kamu akan menyesalinya. Orang negara Sakura memang picik semua. Mereka yang lebih dulu menantang bertarung. Setelah tahu mereka kalah, mereka mulai mengancam kita. Kamu pintar kali ini. Ayo pergi, ayo pergi. Higashikawa Ichiro. Jika aku membiarkanmu pergi, baru saat itu aku akan menyesal seumur hidup. Kamu. Lee Chang'an, The film Anda was benar-benar berani translated membunuh and Tuan narrated Higashikawa by M Ichiro. Media. Apakah Anda gila? Sekarang, giliranmu. Keluarga Suimu berpihak pada negara Sakura. Berapa banyak kejahatan keji yang telah kau lakukan, merugikan rekan senegaramu, dan membahayakan kepentingan bangsa kita. Tidakkah kau suka menjadi anjing bagi orang-orang negara Sakura? Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa kau akan membayar harganya. Ayah, selamatkan aku. Lee Chang'an, kamu berani membunuh putraku. Kalau begitu aku akan membunuh Chu Lingyu. Kau berani. Chang'an, jangan pedulikan aku, bunuh dia. Lihat saja apa aku berani. Lee Chang'an, aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan putraku. Baiklah. Aku
Aku akan menghitung sampai 3. Kita akan melepaskan mereka bersamaan. 1, 2, 3. Ayah, Lin Yu, kau baik-baik saja. ayah, nak, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayah, 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 kamu, ayah, ini bukan salahku. Anda mengajari saya ini. Hanya hidup sendiri yang benar-benar hidup. Ayah, aku hanya ingin hidup. Aku hanya ingin hidup. Itu Li Chang'an. Li Chang'an memaksa Anda sampai mati. Ayah, Li Chang'an. Suacan, bahkan ayahmu bisa melakukannya. Bahkan harimau tidak akan memakan anaknya. Aku tak sangka kau lebih kejam dari ayah. Kau benar-benar menjadikannya perisai manusia. Kaulah yang membunuhnya. Kamu bicara omong kosong. Li Chang'an, kamu hanya penjual giok rendahan. Apa kamu menceramahi saya? Saya adalah tuan muda tertua dari keluarga Su. Saya adalah tuan muda terkemuka di kota Dian. Saya adalah tuan muda terkemuka di kota Dian.